Jadi Bang, Jadi selamat datang di Pitong PC. patang tang tang patang tang 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 tang. Oke, tepuk tangan dulu. Kali ini, Bang, kita kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat amat jauh, Bang. Itulah. Sekitar 4.700 km dari Kuba. Kota. Ah iya. Yang punya Toboli. Dia punya Toboli. Lalapan dari Toboli. Sahabat tidak kenal. Siapa dia? Kak? Kalau orang Basingga pasti beli di situ. Oke, kita perkenalkan dari Ya, Dari mana? dari Toboli. Dari Toboli, dari enggak. Pokoknya komi-komi ini perwakilan dari apa gitu. Oh, iya. Oke. Ya, saya mungkin pertama tuh. Jadi karena sudah disinggung Toboli, saya dari Toboli. Kelahiran asli Toboli. Asik. Yang punya lalampas foto. Iya iya iya. Iya. Oh, Toboli ini memang identik dengan hal apa, Bang? Iya. Gitu. Toboli di mana sih? Kurang lebih 572 km dari Mekah. Oh, dari Iya. gitu. Iya, Tadi iya. dari Kuba. Dari Kuba tadi. Kalau dari Uganda berarti. Nanti kita cari. Iya. Opan. Oke, iya, Bang Opan, tuan Bang Opan, Opan. Kakak Opan. Ya, selamat datang Kakak Opan. Ya. Channel yang sederhana dan Luar biasa. Dengan background sukun. Makanan favorit saya. Iya. Oke, sebelah. Iya. Yang di tengah-tengah bang. TTM. TTM. Yang di tengah. Oh tengah saya. Assalamualaikum. Nama saya Yuhardin. Oh Hardi. Tapi saya lebih terkenal Bob saya. Bob. Sejak Pak. Berarti Bob Yardin. Oh itu motor. Bob Yardin. Ya. Berarti Bang Bob. Bang Bob. Bob. Kalau saya lahir di Pelawa, desa Pelawa. Jadi 500 meter dari Toboli, Oh, 500 meter ya. Kuba, Mekah. Oh. Sebelahnya Sebelahnya. di Sail Tomini, Sail Tomini. Di situnya itu. di situ belok kiri, sudah. di situ. Aman. Jauh perjalanan makanya dia minum. Haus. So di Kita situ. ini podcast kali ini memang kita ini mencakup ke mancanegara, Bang. Oh, Iya. Kuba, Kongo, Mekah, Mekah. habis ini Laranggonau. Bagasi. Boleh. Iya. Samping lagi, Bang, ada kotak-kotak warna hijau. Bukan PKB kan? Oh, aman. Aman. Untuk mereka namun. Tapi aliran hitam semua ini. Ya. Dari mana ini, Bang? Saya dari partai Partai kelelawar. Partai kelelawar, dia partai kelelawar. PKL. Nah, partai. Pedang kaki lima. Pedagang kaki lima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Masuk. kasih nih sudah diajakin frame. Nice. Ya, nama saya Muhammad Nafriansa. Namanya orang Sunda tapi orang Kailimate. Aduh. Oh, Si oh. Dengkel. Oh, sekarang apa ini? Siapa? Nanti di iya. Saya sama itu akan bilang dari Pulau Mampo. Pulau Kelelawar. Kelelawar. Tomoli. Kalau asma-asma nanti dibawakan. Oh, berarti kamu ini temennya ini. Siapa? Robin. Oh iya. Joget. Batman. Oh. Batman. Batman. Nah, Batman. Oke, kali ini kita kenalan tamu itulah. dari Bang Wawan, Bang Wawan, Bang Bob, Bob, dan Bang Wawan. Awan. Wawan. Taban. Opan. Ban Opan. Ban Bob, Maman. Bang Mama. Bob, Wawan. Oh, ini luar biasa. Mereka ini datang demi apa namanya Pitong PC ini kan. Luar biasa. Tapi memang sebenarnya saya tadi langsung Bang Wawan. Podcast langsung gitu. Pas Bayu dia pasti Bayu. Sebenarnya tadi kita tuh lagi ada event. Kita tuh habis dari mana tadi, Bang? Itu hotel-hotel yang paling tahan di Palu waktu gempa itu. Woi. Hotel apa itu? Santika. Ke Santika. Santika. Tit. Gak apa-apa sih kalau Tidak misalnya Oh, di apa ya? yang punya siapa tahu bisa masuk juga. itu. Kita akan berada di sini. Oh, kegiatan itu. Oh, iya. Apa saya dengar tadi, Bang, di dalam sebuah forum tadi. Iya. Tadi itu kita Menarik bikin berarti. sebuah sosialisasi tentang bagaimana ekosistem dari musik tradisi. tradisional. Iya. Dan mereka bertiga ini salah satu memang audiens yang cukup aktif, Bang, yang cukup keras untuk mengkritisi bagaimana sih proses ekosistem di
orang apa ya, para pelaku di Pelaku? alat-alat musik tradisional. Oh iya. Bukan alat ya, musik tradisional. Musiknya. Jadi bagaimana nih Bang? Menurut kami bertiga pendapat tentang bagaimana sih sekarang gitu perkembangan tentang seni tradisi. Ya. Kalau berat ini. Iya. Yang berat-berat jatuh saya. yang berat-berat pasti dia. Langsung berat pertanyaan. Jadi sebenarnya ini apa ya? Sebuah panggilan hati, kekhawatiran, kemudian kecemasan, keresahan tentunya kita yang masih peduli dengan budaya. Luar biasa. Tentunya ya. Ya. Kalau banyak anak-anak muda, saya sedikit muda sedikit berarti. 83. Transisi. 40 berarti. Tua sedikit ya. Banyak sebenarnya teman-teman di luar yang jago dalam hal semua bidang ya. Iya, iya. Nah, tetapi mohon maaf mereka hidup dengan dunianya saja, tapi tidak memikirkan dunia orang di sekelilingnya. Itu yang sebenarnya jadi PR bagi kami bertiga ini ya, jauh-jauh dari Parigi. Panggilan itu tadi. Nah, itu yang kita coba pikirkan. Apalagi seperti orang-orang tua kita. Iya. Misalnya dia di Parigi itu masih ada pembuat lalove. Oh iya. Kemudian pemain kakula tradisi yang kini tersisi oleh elekton dan musisi. Nah, itu kan. Jadi itu semua yang kita dengan adanya tadi acara yang kita tadi luar biasa. Itu mudah-mudahan ke depan ada kerja-kerja positif, kerja-kerja teman-teman yang berjenjang ini, supaya mereka itu bisa diperhatikan. Insyaallah. Amin. Itu penting sekali juga. Sekali. Berarti mereka bertiga ini membawa suara perwakilan mungkin dari Parigi untuk memperjuangkan hak-hak dari keberlangsungan musik-musik tradisional. Betul. Oke. Jadi berbicara soal ekosistem, Iya. mungkin siapa nih yang mau jawab? Soal bagaimana sih perkembangan di Parigi itu? Itulah. soal tradisi. Apa? Parigi. Menyinggung soal Asik. Jadi Parigi itu kan tadi kan Bang Opan ini menyinggung soal tentang bagaimana adab yang tentang bagaimana melihat lingkungan sekitar. Memang Parigi itu luas juga. Iya. Dia luas. Luas ya? Dari Sausu sampai Molosipat, Molosipat. Moltong, 472 km kilometer. panjang. Saya sudah pernah ukur itu di pinggir pantai. Oh, pakai jengkol ya? Hah? Pakai jengkal. Mama anak. Pakai jengkal, pakai lihat di statistik Oh, iya, HP iya. ya. Itu 400. 400. Balik lagi tadi. Saya bicara soal tentang adab yang mungkin sekarang tuh agak terkikis mungkin karena perubahan transisi generasi yang Sekarang? mungkin masuknya Modern. dan tertentu kan. Bagaimana itu Bang kira-kira dari Bang Bob lah soal Parigi ini soal regenerasi? Regenerasi. Oke. Alhamdulillah mungkin maaf sebelumnya. Kalau beliau di sebelah ini ya masih saya katakan guru saya karena usia kami ini lumayan. Toh. Saya 17 tahun, beliau ini 47. Jadi, tua komil ya. Iya, Iya. saya anggap beliau ini guru. Kakak pertama. Kakak pertama. kedua. Kedua. Ada terakhir. Jadi begini, alhamdulillah dengan adanya kayak saya punya guru ini. Jadi kami yang tabinenya belum tahu awalnya musik tradisi ini seperti apa. Beliau datang dengan kalau bukan kalian siapa lagi? Iya. Alhamdulillah dengan adanya perjuangan beliau di Parigi Motong, alhamdulillah juga Tergeraklah hati. sudah bergerak hati, sudah belajar juga. Alhamdulillah sudah banyak juga anak-anak yang kami tumbuh kembangkan kembali. Iya. Karena melihat di Parigi Motong itu sudah mulai terkikis. Orang tua kadang anaknya sendiri saja sudah tidak mau belajar tradisi. Itu yang kami sayangkan. Maksudnya kayak ada kita punya pemain kakula ya, maestro yang di Parigi sana. Parigimpu ya. Parigimpu. Jadi kita tanya, tante, anaknya tante pemain, dia tidak mau. Cucunya tante tidak mau, malu. Itu. Ya. Jadi bagaimana caranya kita ini sebagai pemuda dengan adanya kayak kegiatan seperti tadi, hasilnya dari sini kita jabarkan ke mereka sehingga bisa menarik perhatian mereka untuk belajar ke musik-musik tradisi itu loh.
Jangan malu Dan, maksudnya jangan malu. Iya, Jamal Bakakula. Betul, Jamal Bakakula, nama Jamal Bakakula. Oh, nakono. Karena kita melakukan proses kebudayaan itu bukan sebuah aib. Iya. Betul. Itu. Dan jujur, saya selama berkesenian, alhamdulillah nanti saya belajar kakula lalove. Iya. Mama baru saya injak Jakarta. Woi. Sorry. Ada kau oleh. Saya injak. Bang Kartini atas. Blok M. Oh, tapi berkat itu Komil Ya, sudah bisa terjun. alhamdulillah. Jadi maksudnya begini. Jadi anak-anak generasi itu melihat orang, oh ternyata kenapa mereka, sedangkan mereka tidak malu. Orang, nah itu lah. Oke. Jadi orang berharap dengan adanya kegiatan seperti tadi yang kita ikuti itu mendapat Respon. respon dari anak-anak itu supaya tidak terkikis tuh. Gitu. Oh berarti ini kita berbicara soal bagaimana sebenarnya hal-hal yang dihadapi soal regenerasi yang mungkin adalah beberapa Ya, ada. orang tua yang mungkin rasa buat apa sih? Padahal kalau di Parigi itu di situ puunya sebenarnya. Akar ya. Kota-kota banyak juga. Puunya sebenarnya. Seperti itu yang terjadi. Bahkan kalau nggak salah ya, saya pernah baca artikel entah di negara apa gitu saya lupa. Ini adalah sebuah propaganda dari Barat, Bang. Ini ada berita. Jadi propaganda dari Barat untuk menghancurkan sebuah negara itu dihancurkan budaya. Pelan-pelan dikikis. Dan sekarang dia tuh saya lupa entah negara-negara yang ada di bagian Afrika lah. Sampai akhirnya dia tuh inflasi tinggi, sampai akhirnya tuh benar-benar tidak dianggap tidak layak menjadi sebuah negara karena budaya Udah hilang. Sudah. Makanya anak muda harus jangan malu Bakakula. Ya. Betul. Jangan malu balalo. Jangan malu. Dan paling utama itu jangan malu berbahasa Kaili. Itu sangat kono. Itu nakono sekali. Sekarang pun. Nah, Ya. Jadi kita langsung ke Iya. soal bahasa kayak bahasa. Ya. Sarjana bahasa Indonesia nih. Ada bahasa Indonesia. Iya, penggiat Tapi bahasa. sarjana bahasa kayak gitu ada, Bang? Harusnya ada. Iya. Peminatan ada. Apa minatnya ada? Karena kalau Jawa sendiri kan ada sastra Jawa. Betul. Iya. Nah, kita harus bergaul kayak itu sastra. Lemahnya Sulawesi Tengah kayaknya itu juga kita. Tapi ya mudah-mudahan dari sana juga. Kalau Iya. memang- Iya. Yang dari sana-sana itu Kalau ya. komio tidak perhatikan kita punya proses berbudaya, Itulah. komio juga yang akan hancur. Kamu di sana itu, ya itu. Iya, Bagaimana, itu. Bang? Karena yang setauku ya, karena kan saya jujur baru kenal lah, baru beradaptasi di suku Kaili ini lah. Banyak sekali saya melihat banyak hal tersebut juga dalam tapi diriku ini kayak berkira, ternyata banyak yang beda dan di sini kan mementingkan sebuah adab dan etika gitu. Iya. Dan menyangkut soal adab dan etika itu ada namanya tutur bahasa soal bahasa Kaili. Dan ternyata yang setelah saya tahu ternyata Kaili itu banyak. Di Parigi itu bagaimana? Pak? Iya, karena Kaili apa? Gitu. ada Anda ada panjang, Ya, coy. mungkin ini keresahan kita juga sih. Saya bukan orang lulusan juga, bukan ya, pendidikan bagus. Karena sekarang ilmu itu saya tuangkan bukan di dunia formal. Saya tidak mengajar di sekolah. Saya bagi ketua-ketua semua yang bergelut di seni. Kita mengajar dimanapun. Itu salah satu mungkin niat awal gitu sih. Dari keresahan tadi bahwa kita ini sudah kehilangan identitas. Nah, Betul tidak ada lagi lokal wisdomnya kita. Alat-alat musik so anak-anak kurang tahu lagi. Iya. Apa saja kayak dari bahasa alat musik, situs dan macam-macam itu kan. Maksudnya bahasa. Iya. Kuliah pun secara tidak ada ternyata bahasa Kaili. Tapi ada di akhir semester ini namanya peminatan. Jadi kita belajar bahasa Kaili tapi Peminatan. ya, Berarti dia masuk yang dalam peminat itu pun kurang. peminatan. Tidak berminat iya. Tidak ada banyak di sana. Berarti kau tidak minat. Berarti tidak Iya. Kau boro. Berarti itu Alhamdulillah. secara kalau peminat dipaksakan atau bagaimana? Waktu itu saya termotivasi gara-gara Om Kota. Iya. Almarhum. Salah satu maestronya kita juga itu. Nah hebat kan? Iya, teh jauh-jauh rumahnya dari sini. Baca cerita itu. Saya keren itu. Jadi anak itu anak dengar. Karena saya juga di keluarga kan sudah setengah mati juga bahasa Kaili. Nandasa sudah di kampung. Jadi kenapa tidak saya ambil peminatan itu? Iya. Jadi tiap hari kita dengar itu radio, Iya. Om Kota, apa dulu nama radionya? RRI. RRI. Om Ayuba. Laporan Om Kota ya kalau tidak salah. Pokoknya kalau sudah bunyi Om Kota. Ah, ya, kau sudah begitu dia itu. Betul lah. Dari latar belakang itu ketemu sama ketua banyak masukan, man bikin ini bikin ya sudah tak biasa. Ayo, saya disuruh, ayo man bikin musik, latihan sama-sama. Ayo man bikin teater, ayo menari, ayo gosok.
Orang bilang namango dulu. Yang penting dibelajar akan Namango untuk ada di tahu positif. sadiki diajar sama adik-adik. Kemarin pun nama. Gak apa-apa, nama itu bentuknya positif. Betul dibilang open, bentuknya positif. Nggak apa-apa jelek yang penting. Iya. Mantap. Itu poinnya. Tapi dari situ sudah, kalau yang saya tangkap berarti sebenarnya pelaku seni, pekerja seni, seniman yang ada di Sulawesi Tengah ini kita tuh sudah berproses sedemikian rupa untuk bisa mempertahankan kita punya warisan budaya, melestarikan segala macam apapun lah itu yang diturunkan dari leluhur. Tapi mungkin karena apa ya, modern teknologi apalagi sekarang muncul AI kan. Itu yang apa namanya, yang orang anak-anak sekarang sudah mulai taktik. Tunggu Bang, masalah soal AI kayaknya ini menarik. Kalau misalnya saya pengen minta tanggapan dari Bang sebagai pelaku praktisi musik tradisional tentang kemunculan AI Bang. Ini kan satu sisi menguntungkan, satu sisi juga merugikan. Bagaimana ini? Tantangan atau peluang. Jadi kalau saya tapi kalau saya mau lihat kemunculan teknologi AI ini yang begitu canggih, begitu meresahkan sebenarnya bagi para pencipta pengkarya ya. Tetapi kalau saya tidak mau tidak mau kita digiring di sebuah zaman beda lagi dengan zaman kita dulu. Bayangkan kita dulu, saya ingat mustahil itu saya bisa bicara dengan saya punya saudara misalnya di Jawa, Jakarta. Hanya ada itu kirim surat, telegram, ya. Nah, sekarang aku lihat muka. Jadi bisa saja AI ini saya contohnya ya. Jadi kita dulu bayangkan harus riset turun. Ada saya punya Toaka Smith satu itu luar biasa. Saya belajar dengan dia masuk keluar hutan itu. Masuk hutan, muncullah di hutan. Dia masuk hutan, saya lewat pinggir hutan, tak masuk di hutan sudah. Sama-sama di hutan. Nah, jadi kembali ke AI tadi. Mau tidak mau kita masuk di zamannya modern sekarang. Tidak bisa kita mengelak. Tapi saya begini, prinsip saya. Jadi AI ini silakan kita jadikan sebuah media untuk memancing kreativitas. Tapi jangan jadikan sumber dari itu. Sumbernya. Jangan sampai kita diperbudak. Jangan diperbudak. Kita ambil spiritnya. Ini modelnya seperti bukan spirit ya. Ternyata untuk bikin kekinian itu kasih begini. Menyesuaikan. Tutup. Jadi sebagai referensi. Ya, tutup saja itu laptop. Nggak usah pakai itu AI. Tapi kita ada bayangan sudah tadi. Jadi adalah sedikit kita ambil guide dari AI tadi. Berarti ini optimisme dalam proses menjaga budaya. Tepuk tangan dulu gitu. Ini tiga serangka yang begitu sangat amat mengagetkan karena langsung hari ini orang Orang pendidikan semua orang ini. Sebelum kita lanjut, ada berita Bang. Sekarang kita ada berita. Kita ada berita dari mediakairi.com. Oke, mana beritanya? Putri. Oh Putri ya sekarang ya. Apa beritanya itu, Kang? Jadi ini soal yang tadi. Oke, FYI. For information. Jadi kita selesai dari apa namanya? Dari sosialisasi. Jadi ada lembaga manajemen kolektif yang dimana itu bergerak di basis musik tradisional. Dan tadi kita tuh semua habis dari sana menyaksikan bagaimana perjuangan para seniman, pelaku seni, pekerja seni untuk bagaimana sih ekosistem ini tetap terjaga gitu. Soal keberlangsungan, kesejahteraan. Sejahtera. Udah doi. Ujung. Tapi memang itu keberlangsungan. Tapi ya bagaimana? Tapi lebih asik jadi pekebun sama petani. Iya. Sama nelayan. Enak. Tunggu Bang. Jadi ada dari ini mengutip dari sebuah bicaranya seseorang bahwa ada bicara seperti ini. Kami ingin mengubah cara berpikir bahwa musik tradisi bisa mendunia dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi para penciptanya. Berarti ini kita bicara soal tadi. Iya. Nah, dari siapa dulu nih?
kita kasih. Bang Bob. Produser. Bang Bob. Hompim. Iya, saya langsung bagaimana tadi? Soal bagaimana keberlangsungan royalti akan seni. Karena ini kan dibilang cukup baru Bang ya. Iya, cukup baru. Berarti semacam tradisi di royalti begitu enggak, Jid? Bukan. Makanya kan jazz, pop, Sudah ada. Tradisi yang dulu. Sekarang musik tradisi. Musik tradisi lagi. Iya. Ya, alhamdulillah dengan adanya begitu sebenarnya kalau saya pribadi itu sangat membantu buat kita para pelaku seni khususnya di bidang tradisi gitu lah. Jadi tanda kutipnya ya siapa sih yang tidak butuh uang? Iya. Cuman kalau kayak kami walaupun kami ini tidak dijanjikan dengan uang kan kita sudah berproses dari awal-awal itu kan selalu dibayar dengan 5M. Oh iya. Makasih Papa. Makasih. Akhirnya tidak Bang. Makan. Ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan berita tersebut, jadi seperti yang tadi, yang orang-orang tua, yang pengrajin dan para pelaku seni tradisional yang dulu-dulu, itu kan bisa juga kita bantukan dengan hal seperti itu, dengan adanya kegiatan tersebut. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi sangat membantu lah menurut saya. Berarti kegiatan tadi itu luar biasa, Bro. Karena itu masih sebenarnya kalau dalam kegiatan sosialisasi berarti itu kan masih dalam ancang-ancang, masih dalam proses mengambil kebijakan. Tapi lebih enaknya terjun langsung. Nah, itu dia. Terjun langsung ke sama toko pelakunya. Itu pentingnya. Itu yang harus. Kayaknya Bang Wan kayaknya mau menambah soal royalti tadi Bang. Kayaknya saya tidak menambahkan, saya mengurangi. Kayaknya kita setuju saja sih kebijakan ini kan dilihat lagi regulasinya. Ketika regulasinya sudah ada, berarti kita yang di bawah ini tinggal mengikut. Nah, tadi itu bagaimana proses mendaftar itu yang kita tadi masih bingung. Apa maksudnya ini barang? Jadi kita masih bingung. Makanya tadi itu 1 hari itu kita dilatih. Nah, tinggal eksekusinya lagi. Tantangannya sama kayak tadi. Ini masih permulaan, tinggal eksekusinya yang tanda tanya. Apakah bisa? Apakah belum? Karena ini baru tahun ini ternyata. Nah, jadi mudah-mudahan lancar sama seperti Kak Bob tadi bilang. Semoga ini menjadikan kesejahteraan bagi siapapun pelaku seni. Nah, terutama di musik tradisi. Itu sih saja yang saya. Kalau musik tradisi ini banyak sekali. Iya. Bukan cuma banyak. Iya. Apa yang tadi dibilang sama Bang Wawan ini mewakili lah mungkin. Mereka ini sebenarnya bukan tidak mau tapi bingung. Iya. Jadi kalau musik tradisinya apakah dari satu toko pelaku atau memang digrupkan begitu dia dalam satu itu? Dalam itu kan apakah kalau memang tradisi kan memiliki kalau ibarat dalam satu kontes Misalnya kita contohkan saja dari Date. Ya, dari Date. Ya, begitu. Berarti dari Date itu dia memang tradisi. Ada kelompoknya. Ada kelompoknya. Dan mungkin di situ kan semua syair-syair lagu yang disampaikan dan ketika di tempat kondisi yang ada kan begitu toh? Iya. Begitu. Apakah itu harus yang terus diparigi nanti untuk kembangkan begitu? Iya, kalau saya bisa tambahkan sedikit tentang kegiatan tadi. Jadi ini LMKI, Lembaga Manajemen Kolektif ini mau memikirkan nasibnya pemusik tradisi ini, para pencipta, kemudian pemain, kemudian produser. Nah, jadi kalau seperti modern kan sudah kita tahu semua ya, ada manajer, ada mereka sudah royaltinya tidak bisa Nah, yang kasihan ini kan para pelaku-pelaku di daerah. Nah, itu tadi yang saya tangkap. Jadi kita diberikan beban moral bahwa kita harus peka melihat keadaan di luar. Bagaimana pencipta lagu tradisi yang mungkin ratusan atau ribuan di Sulawesi Tengah ini ya. Kalau kita bicara Sulawesi Tengah, kalau di Parigi itu pernah ada event. Jadi saya pernah ikut. Ada kebetulan lagu saya menjadi pemenang. Event apa itu Bang? Lomba cipta lagu daerah. Berbahasa daerah. Jadi dari hampir 230-an pendaftar itu yang hanya diambil ada 6 karya terbaik. Salah satunya itu tadi Lalam Patoboli. Ya, jadi nanti kalau mau cari lihat di channel Lalam Patoboli. Lagu Lalam Patoboli langsung muncul. Ada video klipnya. Nah,
seperti itu saya bilang. Jadi teman-teman dibantu terkait hal-hal seperti itu. Bayangkan 200, berarti 220-an karya tadi kemana? Dibagi 6. Tidak ada. Jadi hanya 6 yang dipilih. Kasihan teman-teman yang lain tidak dapat. Nah, itu sebenarnya harapan LMK tadi ini. Jadi para pencipta silakan kita PR kita bertiga ini pulang ke Parigi nanti kita bagaimana menjadi penyambung lidah untuk teman-teman di sana. Bahwa sekarang musik tradisi kita sangat diperhatikan, sangat dipayungi oleh LMK tadi. Gitu, ya. Jadi alat musik mulu musik tradisional di Sulawesi Tengah ini nampaknya sudah cukup hangat dan akan sepertinya akan booming sih ke depannya. Amin lah. Kita doakan. Amin. Ya. Bang, terakhir. Ini ada sebuah beritanya ente. Kalau tidak mampu jawab, tepuk jidat saja. Puang, meledak. Pokoknya Nyamuk di sini, nyamuk. Cukup ya satu kalimat menanggapinya ya. Terus kita tutup. Jadi ada berita begini, Bang. Ini agak heboh di platform-platform media sosial seperti Instagram, ada TikTok, ada Instagram. Sahabok. Nah, jadi beritanya begini. Sejarah Denles VOC dituntut bahwa yang korupsi memang orang oknum Bupati Indonesia pada waktu itu. Ternyata waktu kerja Rodi mereka itu membayar kepada tapi dikorupsi sama bupatinya. Nah, tanggapannya gimana, Bang? Dari Pitok PC. Patang. Thank you, terima kasih. Wah, gongnya. Keren. Gong ini gong ya. Pertanyaan tadi itu. Dari awal minum, nanti terakhir minum lagi. Saya tadi politik kayak ini. Kalau tidak ini 0102 ini. Ternyata Denles. Makanya tujuan